Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri. Apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya? Tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang ambil anaknya.
Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA balistik dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai menyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT,
tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batu bara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri, apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya, tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batu bara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang ambil anaknya.
lakukan. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia memastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA balistik dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai menyampaikan ke polisi, ibunya masih berteriak-teriak, karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado,
Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri. Apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya? Tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang panggil anaknya.
ketakutan. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA balistik dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai menyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado,
Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri. Apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya? Tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang ambil anaknya.
teriak-teriak itu. Karena ketakutan. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia memastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA balistik dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai menyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu. Karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado,
Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com. Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri, apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya, tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja, tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang panggil anaknya.
berteriak-teriak itu karena ketakutan. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA balistik dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai menyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado,
Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri. Apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya? Tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang panggil anaknya.
berteriak-teriak itu karena ketakutan. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA balistik dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai menyampaikan ke polisi, ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado,
Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com. Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri, apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya, tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja, tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang ambil anaknya.
berteriak-teriak itu karena ketakutan. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA balistik dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai menyampaikan ke polisi, ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado,
Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri. Apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya? Tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang ambil anaknya.
megang telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu. Karena ketakutan. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia memastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA balistik dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai menyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu. Karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado,
Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri. Apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya? Tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang panggil anaknya.
menyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA balistik dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai menyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado,
Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri, apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya, tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja, tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang ambil anaknya.
Dia sampai nyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu. Karena ketakutan. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslap 4 Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslap 4 Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslap 4 juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA, balistik, dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai nyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu. Karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado,
Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri. Apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya? Tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang ambil anaknya.
Dia sampai nyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA, balistik, dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai nyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado,
Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri, apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya, tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja, tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang ambil anaknya.
Dia sampai menyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslap 4 Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia memastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslap 4 Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslap 4 juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA, balistik, dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai menyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado,
Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri. Apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya? Tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang panggil anaknya.
Dia sampai nyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia memastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA, balistik, dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai nyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado,
Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri. Apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya? Tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang ambil anaknya.
Dia sampai nyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu. Karena ketakutan. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia memastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA balistik dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai nyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu. Karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado,
Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri. Apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya? Tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang ambil anaknya.
Dia sampai nyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA balistik dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai nyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado,
Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri. Apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya? Tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang panggil anaknya.
telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA balistik dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai menyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado,
Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri, apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya, tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja, tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang ambil anaknya.
Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA balistik dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai menyampaikan ke polisi, ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT,
tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com. Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri, apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya, tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja, tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang panggil anaknya.
Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA balistik dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai menyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT,
tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri, apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya, tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang mengambil anaknya.
Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia memastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA balistik dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai menyampaikan ke polisi, ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT,
tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Pemeriksaan Propam terhadap Kapolres Manado dan Kasat Lantas tidak terhambat dengan meninggalnya Bribda RAT. Pemeriksaan terhadap Kombes Julianto dan Kasat Lantas terkait dengan kode etik Polri, apakah seorang pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya, tutur Sugeng. Dia pun menilai terkait Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta seharusnya sudah sepengetahuan dari atasannya. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Brigadir RAT sudah 2 tahun lebih yaitu sejak 2021 menjadi ajudan pengusaha batubara di Jakarta. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Diketahui, Propam Polda Sulut memeriksa Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati dalam terkait kasus tewasnya Brigadir RAT sesuai dengan perintah Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudiawan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Michael menuturkan diperiksanya Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati terkait tahu atau tidak mengapa Brigadir RAT bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sejauh ini, hasil pemeriksaan bidang Propam Polda Sulut mengatakan selama di Jakarta, korban menjadi pengawal pengusaha. Ya, jadi hasil pemeriksaan Propam Polda Sulut bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta, ucapnya. Dia mengungkap mengapa saat ini adanya perbedaan keterangan soal tujuan korban ke Jakarta. Diketahui, korban awalnya disebut tengah menjalani cuti di Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya sebelum akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Oh iya itu, izin cuti, kan hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Bid Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan, ucapnya. Kompolnas mempertanyakan soal Brigadir Ridal Ali alias RAT 33 tahun yang telah bekerja mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021. Diketahui sebelumnya anggota Satlantas Polresta Manado Sulawesi Utara Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan, Brigadir RAT meninggal saat sedang menjalani masa cuti di Jakarta. Ia ditemukan di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dikabarkan Brigadir RAT datang ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap salah satu pengusaha. Pengawalan itu diduga dilakukan tanpa izin. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, semestinya pimpinan Brigadir Ridal mengetahui hal tersebut karena pengawalan tanpa izin tak bisa dibiarkan. Pongki menyebut seharusnya pimpinan Brigadir RAT juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya juga harus ikut diperiksa. Kompolnas juga sudah memberikan surat ke Polda Sulawesi Utara agar memberikan klarifikasinya atas insiden ini. Pemilik rumah datang panggil anaknya.
ketakutan. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT secara resmi ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kematian Brigadir RAT disimpulkan tewas akibat bunuh diri. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dan Puslapfor Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia memastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Puslapfor Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat kejadian. Tim Puslapfor juga sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard mulai dari DNA balistik dan gunshot residu alias GSR. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2024 pukul 2 hingga pukul 5 sore. Irfan memastikan pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai keputusan polisi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT sudah tepat. Hal itu diungkap oleh Pongki pada Selasa 30 April 2024 lalu. Menurut Pongki, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal tewas akibat bunuh diri. Dia sampai menyampaikan telepon polisi. Ibunya masih berteriak-teriak itu karena ketakutan. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat ditemukan tewas tertembak dalam mobil di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic hingga surat izin senjata dalam tas Brigadir RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali ditemukan dengan posisi miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah di bagian kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm dengan 7 butir peluru. AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barang. Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor, hingga tanda pengenal Mabes Polri. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic, hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sukut Kombes Mikael Tamsil buka suara soal Brigadir Ridal Ali menjadi ajudan. Mikael mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Maret 2024. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya. Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado,
Kompol Yulfa Irawati, disebut terancam dicopot dari jabatannya usai anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, tidak meminta izin dari mereka sebagai ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan Kompol Mei bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka.